Rupiah bukan sekedar angka di pasar valuta asing, ia adalah denyut nadi ekonomi rakyat. Ketika rupiah melemah hingga menembus 18.000 per dolar di bulan Juni ini, dampaknya terasa di meja makan, di pom bensin, dan di ongkos produksi. Sedangkan Indonesia bercita-cita menjadi negara maju di tahun 2045. Namun bagaimana kita bisa menuju Indonesia emas jika fondasi mata uang kita masih rapuh? Pelemahan rupiah adalah alarm bahwa fondasi ekonomi belum kokoh. Tanpa reformasi struktural, cita-cita Indonesia emas bisa sekedar slogan. Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan kebijakan harus berpihak pada rakyat, bukan sekedar angka statistik. Posisi rupiah pada bulan Juni 2006 mencapai 18.096 rupiah per dolar Amerika. Gap tersebut lebih dari 1.500 rupiah dari asumsi APBN yaitu 16.500 rupiah. Dampaknya, harga pangan impor naik, BBM dan transportasi naik, industri manufaktur tertekan, dan daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan data, jika kamu investasi 100 juta pada tahun 2024, sisa uang investasi kamu pada tahun 2026 hanya sekitar 62 juta, di mana kamu mengalami penurunan sebanyak 37%. Tapi tidak perlu khawatir karena orang desa. Dalam perspektif ilmu administrasi bisnis, diperlukan adanya strategi yang efektif untuk menuju Indonesia emas. Yang pertama adalah perencanaan strategis, yang kedua pengelolaan sumber daya, yang ketiga pengambilan keputusan, dan yang terakhir tata kelola kebijakan. Mari kita bahas satu-satu. Pada perencanaan strategis, sama seperti perusahaan, negara harus punya bisnis plan realistis berbasis data, bukan sekedar optimisme. Pengelolaan sumber daya, administrasi bisnis menekankan efisiensi. Negara harus mengurangi ketergantungan impor dan mengelola pangan atau energi dengan bijak. Yang ketiga, pengambilan keputusan harus berbasis analisis, bukan retorika politik. Dan yang keempat, tata kelola kebijakan. Transparansi dan akuntabilitas penting agar publik percaya, sama seperti stakeholder dalam bisnis. Ini berfungsi supaya investor di Indonesia itu tidak kabur. Solusi yang seharusnya diterapkan untuk mencapai dan mendorong Indonesia menuju Indonesia emas yang pertama adalah diversifikasi ekspor, di mana kita perlu memperkuat manufaktur dan teknologi. Dan yang kedua, kurangi ketergantungan impor pangan dan energi. Yang ketiga, investasi energi terbarukan untuk mengurangi impor minyak. Dan yang keempat, APBN realistis sesuai kondisi pasar. Yang kelima, subsidi tepat sasaran untuk menjaga daya beli rakyat. Dan yang keenam, pendidikan dan inovasi. SDM unggul sebagai syarat Indonesia emas 2045. Rupiah yang melemah bukan sekedar cerita angka, tapi cerita tentang rakyat yang harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan sehari-hari. Kritik ini adalah ajakan. Mari kita kelola bangsa seperti kita mengelola bisnis, yaitu efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Hanya dengan begitu, Indonesia Emas 2045 bisa benar-benar terwujud. Saya Niko Ananda Kurniawan, pamit undur diri. Salam sukses.